Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Syafii-Uddin. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Syafii-Uddin adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa dan mewakili daerah pemilihan Jawa Timur 11 yang meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumeneb. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Syafii-Uddin lahir pada tanggal 5 bulan November tahun 1973 di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Karir organisasi dan politiknya dimulai sejak awal tahun 2000 dan terus berlanjut. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa wilayah pengabdian politiknya ada di daerah pemilihan Jawa Timur 11 yang meliputi 4 kabupaten di Pulau Madura, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumeneb. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Syafii-Uddin menekuni dunia organisasi dan politik dengan tujuan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, memperbaiki kesejahteraan rakyat, serta memberikan pengabdian nyata kepada daerah asalnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau membangun perjalanan politiknya dengan meniti karir dari organisasi sosial, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, organisasi olahraga, hingga akhirnya menjadi wakil rakyat di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Penjelasan panjang dari semua sudut pandang. Syafii-Uddin lahir di Kabupaten Bangkalan pada tanggal 5 bulan November tahun 1973. Dari usia muda beliau sudah aktif dalam organisasi. Pada tahun 2000 sampai tahun 2004 beliau menjadi Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangkalan. Pada tahun 2004 sampai tahun 2013 beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bangkalan. Selain itu, pada tahun 2004 sampai tahun 2010 beliau dipercaya menjadi Wakil Ketua Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan. Di bidang olahraga, Syafii-Uddin menjabat sebagai Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kabupaten Bangkalan pada tahun 2009 sampai tahun 2014. Tidak hanya itu, beliau juga dipercaya sebagai Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bangkalan pada tahun 2009 sampai tahun 2013, serta Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bangkalan pada tahun 2009 sampai tahun 2013. Pada tahun 2021 sampai tahun 2026 beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bangkalan. Dalam perjalanan politiknya, Syafii-Uddin terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan pada periode tahun 2004 sampai tahun 2009 dan periode tahun 2009 sampai tahun 2014. Setelah itu, beliau melanjutkan kiprah politiknya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2014 sampai tahun 2019. Selanjutnya, beliau terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2019 dan bertugas di Komisi 5 yang menangani urusan infrastruktur dan perhubungan. Nilai positif dan pelajaran hidup. Dari perjalanan hidup Syafii-Uddin dapat dipetik pelajaran bahwa keberhasilan tidak datang dengan cara yang singkat. Keterlibatan dalam organisasi sejak usia muda memberikan pengalaman berharga yang menjadi bekal dalam perjalanan karir di tingkat yang lebih tinggi.
Pelajaran penting lainnya adalah kesabaran dan konsistensi. Dengan terus melibatkan diri dalam berbagai organisasi sosial, kepemudaan, keagamaan, dan olahraga, Syafriuddin melatih jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, serta kemampuan membangun jaringan yang luas. Semua itu membawanya hingga ke lembaga legislatif nasional. Nilai positif yang bisa diambil adalah pentingnya berjuang secara bertahap, menjaga amanah yang diberikan masyarakat, serta mengutamakan pengabdian kepada rakyat. Seorang pemimpin yang tumbuh dari bawah dan teruji dalam organisasi akan lebih siap untuk memahami kebutuhan masyarakat. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan,
Nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.